sesungguhnya setiap orang bisa melakukan self hipnosis itu, dan pada dasarnya memang setiap hipnosis itu adalah self hipnosis. Karena misalnya Pak Frans menghipnosis saya. Halo, kembali dengan saya Frans dalam acara Talk with Coach Frans. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang yang dijuluki Mind Provocator yang membawakan acara 5 tahun di Pas FM, Smart FM, dan beliau adalah seorang yang memulai karirnya dari seorang tukang ketik di suatu perusahaan yang BUMN besar ya, dan hingga akhirnya mencapai posisi seorang director. Dan tanpa berlama-lama lagi kita sambut Pak Prasetya Embrata. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih Pak Frans. Terima kasih ketemu Pak. Lagi kita. Iya, ketemu lagi dan terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Saya ingin memulai dengan pertanyaan bagaimana Pak Pras itu bisa menjadi seorang mind provocator. Iya, kalau sebagai mind provocator itu sebetulnya ketika saya menulis buku pertama saya namanya Provokasi. Itu juga judul yang diberikan oleh staf saya di kantor. Pak, saya kalau baca tulisan Bapak ini kok saya terprovokasi. Oh, kalau gitu kasih aja judul bukunya Provokasi. Nah, ketika launching kebetulan dihadiri juga oleh Direktur Smart FM, Pak Fahri Muhammad. Begitu membaca buku saya, oh sudah kalau ini dibawa saja ke radio. Akhirnya saya diminta siaran di situ, dan oleh program manajer ditanya, title-nya apa ya? Kan kalau Pak Andri Wongso motivator nomor 1, Pak Tungdes Semuaringin pelatih sukses nomor 1, Prasetya Embrata ini apa? Apa ya, ini kan memprovokasi pikiran, ya sudahlah, mind provocator saja. Akhirnya saya dikenal sebagai mind provocator waktu itu. Dan yang menarik itu seperti istilah berpuasa ya. Biasa kan seringkali orang mengatakan bahwa kalau orang yang tidak berpuasa harus menghormati orang yang berpuasa ya. Padahal kalau bagi seorang Prasetya Embrata, seorang mind provocator, bahwa justru orang yang berpuasa yang harus menghormati yang tidak berpuasa ya. Iya, itu kebetulan salah satu isi buku dan siaran saya di 2007-2008 itu memang membahas atau membalikkan stigma umum. Pada saat itu kalau menjelang Ramadan itu kan banyak spanduk hormati orang yang berpuasa. Nah, tetapi saya sebagai muslim kemudian tergelitik, seandainya saya yang memasang spanduk itu, kok saya merasa lemah ya? Padahal puasa ini justru membuat yang berpuasa itu menjadi tangguh, menjadi saleh. Nah, salah satu hasil dari kesalehan itu adalah kuat. Jadi di depan dia ketika berpuasa ada orang makan, ya nggak terpengaruh, jadi tangguh. Maka justru silakan teman-teman yang non-muslim, silakan makan di depan saya juga nggak apa-apa kok. Justru saya perlu menghormati Anda, jangan sampai sebuah ibadah itu justru menderitakan orang lain, membuat orang lain jadi terganggu. Betul. Makanya di buku itu saya tulis hormati orang yang tidak berpuasa. Nah, saat itu tidak menjadi polemik. 2008, begitu 2014 Menteri Agama saat itu mengatakan hormati orang yang tidak berpuasa, politis, langsung ribut. Begitu. Jadi saya lihat Pak Pras ini bisa membetulkan cara berpikir yang salah ya, yang selama ini salah, bertahun-tahun salah, lalu dengan cara berpikir yang provokasi itu, ternyata selama ini cara berpikir saya salah sebenarnya. Salah di sini bukan berarti salah mutlak, tetapi pada satu konteks tertentu pemikiran itu menjadi menghambat, tidak berguna. Sehingga saya sekedar menyodorkan satu pemikiran-pemikiran yang dalam konteks ini masih berguna nggak? Kalau enggak, nggak usah dipakai. Ini lebih berguna. Setidaknya saya buktikan begitu. Dan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti cara berpikir saya, tapi kalau cocok kita pakai. Ya, ini menarik sekali
menurut saya banyak orang yang seringkali tidak sadar bahwa ada sudut pandang yang bisa dibalik ya, sehingga akhirnya menyadarkan, oh ternyata kita ini selama ini berpikirnya hanya satu arah ya, tidak berpikir dua arah ya. Dan Pak Pras, salah satu yang menarik itu Pak Pras pernah mengatakan kalau kita itu seringkali dimaki-maki dengan sebutan hewan dan sebagainya. Nah ini yang sangat menarik adalah bahwa bagaimana kita memberi makna atas apa yang diucapkan orang lain sehingga kita tidak emosi. Ya, salah satunya mungkin ekstrim ya. Kalau kita sebut seseorang dengan dog gitu ya, itu seringkali, waduh, rasanya mau marah. Nah ini bagaimana, Pak? Iya, jadi pertama, setiap kata-kata seseorang itu di baliknya ada aturan yang dia buat sendiri sehingga dia menilai sesuatu berdasarkan aturan itu dan bertindak sesuatu atas aturan itu. Misalnya begini, kalau saya katakan, Pak Frans ini jelek, wah, tersinggung nggak? Iya, tersinggung. Pak Frans ini jelek. Nah, pada dasarnya kata-kata Pak Frans ini jelek itu tentang Pak Frans atau tentang saya? Ternyata tentang saya, bukan tentang Pak Frans. Yaitu saya membangun sendiri undang-undang dalam pikiran saya, ada kriteria, ada keyakinan, ada aturan, ada referensi, ada pengetahuan yang saya jadikan aturan untuk saya hidup. Dan kemudian ketika saya melihat sosok Pak Frans, ada perilaku, kata-kata, mimik wajah yang nggak sesuai dengan kriteria saya. Kemudian saya hakimi Pak Frans secara in absentia, karena Pak Frans nggak tahu sedang saya hakimi kan. Nah kemudian saya kasih vonis, Pak Frans jelek. Nah pada dasarnya saya sedang mendemonstrasikan cara berpikir saya sendiri, bukan tentang Pak Frans. Buktinya Pak Frans juga punya idola juga kan, yang mengidolakan Pak Frans, yang suka dengan Pak Frans. Jadi ketika ada orang mengatakan apapun tentang kita, santai saja dulu, jeda dulu bahwa ini bukan tentang saya, tetapi tentang assessment dia. Jadi kalau dia mengatakan, lu dok, thank you for your assessment. Mungkin because it's you, it's your frame of mind. Nah, perkara kemudian setelah kita jeda, kita kasih arti, baru tadi kasih makna. Ini tentang apa sih? Oh, tentang mungkin orang itu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya, tetapi karena sedang dibajak oleh emosi sehingga dia hanya mampu disimbolkan dengan linguistik simbol, bahasa asu. Nah, tapi begitu kita sadar, oh kalau gitu saya ingin tahu nih, apa sih perilaku saya, kata-kata saya, di mana, kapan, konteksnya yang jelas, sehingga orang itu mengatakan dok itu kepada saya. Barangkali itu bahan introspeksi saya untuk menjadi lebih baik. Boleh jadi saya tanpa sadar memang salah. It's okay. Betul. Nah ini menarik sekali ya. Jadi sesuatu yang seringkali kita nggak sadari, kita dilabel sesuatu dan kita emosi tanpa kita sit back and berpikir ini apa yang terjadi? Apa karena faktor emosi atau kita ada kesalahan sehingga kita dihukum dengan kata-kata itu ya? Dihukum saja juga makna yang kita berikan. Kan? Makna yang kita berikan. Paling tidak ya kita sedang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengekspresikan pemikirannya. Walaupun kata-katanya bagi kita awalnya mengganggu, boleh jadi. Dan nggak apa-apa, kalau kita tersinggung nggak apa-apa. Karena di balik perasaan tersinggung, perasaan marah, perasaan sedih, jengkel, itu ada pesan-pesan yang baik untuk kita. Iya. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Dan saya dengar Bapak adalah seorang expert neurosemantik. Apakah itu? Neurosemantics itu ya varian advance lah dari Neuro Linguistic Programming, NLP. Jadi neurosemantics itu ya NLP yang berfokus kepada makna. Jadi semantik itu makna,
neurologi itu tempat kita bertindak untuk mencapai satu performa, sehingga neurosemantics adalah bagaimana kita menciptakan makna yang membuat kita menjadi excellence dalam mencapai sesuatu. Wow, ini menarik sekali, ilmu untuk sukses ya. Begitu. Ya. Pak Pras, bener nggak kalau kita ikut workshopnya Pak Pras nih, kita akan menjadi lebih bahagia, lebih tidak mudah tersinggung, menjadi lebih bijak? Enggak juga. Kalau tidak mengizinkan diri dan memutuskan untuk menggunakan ilmu-ilmunya. Oke. Jadi kalau ikut pasti akan berubah, ya enggak juga. Karena perubahan itu kita sendiri yang memutuskan. Iya. Kita udah dikasih berbagai macam ilmu, tapi kemudian ya nggak dipakai. Iya. Ya ilmu itu kan kayak sabun. Iya. Sabun itu hanya membersihkan Iya. kalau dipakai. Iya. Kalau tidak dipakai, dia tidak membersihkan. Iya. Ini saya dikasih provokasi lagi. Dan ada satu lagi yang saya pernah dengar bahwa Pak Pras mengatakan bisa melakukan self-hypnosis. Sesungguhnya setiap orang bisa melakukan self-hypnosis itu, dan pada dasarnya memang setiap hipnosis itu adalah self-hypnosis. Iya. Karena misalnya Pak Frans menghipnosis saya, pada dasarnya karena saya setujui. Oke. Jadi pada dasarnya sayalah yang menghipnosis diri saya sendiri. Oh, iya. Menarik sekali. Jadi kalau kita nggak menyetujui, walaupun orang lain mau hipnosis, itu nggak mungkin terjadi ya? Tidak mungkin terjadi. Iya. Pak Pras menghadapi tahun 2023 di mana akan terjadi katanya itu global recession dan sebagainya. Kira-kira ini para pebisnis itu harus bagaimana? Harus bagaimana, ya kembali kepada setiap pebisnis maunya apa. Iya. Karena mau stuck boleh, kita nggak melarang kan, mau bangkrut juga boleh, mau diem aja boleh. Iya. Tapi kalau mau bangkit, mau mempersiapkan diri dari sekarang, itu boleh. Iya. Nah, kalau mau mempersiapkan diri dari sekarang, maka dalam perspektif saya, sekarang yang perlu kita siapkan adalah cara atau struktur berpikir. Bagaimana kita memiliki, mulai melatih pikiran kita, mulai melatih perasaan kita untuk objektif. Karena seringkali begini, kita merasa 2023 ada berita akan ada resesi, kemudian kita membangun sendiri drama yang dalam pikiran kita seolah-olah itu mengerikan. Iya. Namanya prophesying, ovulizing. Itu sesuatu yang, waduh parah nih, mati nih gue. Iya. Padahal itu hanya ini yang disebut dengan cognitive distortion. Iya. Jadi bias-bias dalam pikiran yang kita ciptakan sendiri tanpa adanya data, fakta, dan kalaupun ada, yaitu tentatif kan. Ya bisa saja itu menyebabkan kita bermasalah di kemudian hari, tetapi apa yang bisa kita, faktor-faktor apa yang bisa kita intervensi untuk kita siapkan supaya nanti nggak seperti itu. Jadi memprediksi masa depan, ya betul kata para pakar, satu-satunya cara untuk menciptakan masa depan adalah dengan mempersiapkan dan menciptakannya sekarang. Ya, menarik sekali. Ya, tapi jawaban saya formatif ya. Saya rasa setiap saya bertanya selalu saya diprovokasi terus. Mohon maaf loh. Seperti apakah seseorang itu akan mau dihipnosis atau enggak, tergantung apakah dia mau ya. Pak Pras, jadi intinya apa yang harus disiapkan menghadapi tahun 2023 ini? Ya, jadi gini. Tentu saja saya cerita dulu ya. Konsep sederhana atau teori sederhana tentang otak. Jadi manusia itu kan diberi otak itu ada 3 fungsi. Mungkin teman-teman sudah paham tentang ini sebagian besar. Ada yang disebut dengan otak reptil. Otak reptil itu supaya menjagai kita supaya tetap survive. Tetapi kalau kita hanya menggunakan otak reptil saja, bicara tentang survive saja, itu nanti ya kayak reptil. Kita hanya fight, kita flight, atau freeze, diam. Nah, kalau ada masalah menghadapinya hanya dengan otak reptil, maka sesungguhnya kita belum beroperasi sebagai manusia penuh. Kita baru beroperasi setara kadal.
Ya karena hanya fight atau flight. Wah. Nah, kemudian masuk ke otak yang kedua. Fungsi yang kedua yaitu otak mammalian. Mammalian brain. Itu untuk emosi. Ya, tetapi kalau ada masalah kita hanya baperan, hanya emosi, hanya marah-marah, hanya sedih, maka kita baru beroperasi setara mammal. Setara asu tadi. Itu mamalia ya. Kita belum jadi manusia. Nah, supaya kita jadi manusia untuk menghadapi masa depan, maka kita perlu mengoptimalkan yang ketiga ini, yang secara jumlah itu lebih besar bagiannya, proporsinya lebih besar daripada reptil dan mamal, yaitu yang disebut dengan neocortex, human brain, thinking brain. Sesuai dengan namanya, maka dia mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk berpikir, refleksi. Yang kedua untuk mencipta, to create. Karena Tuhan Maha Pencipta, menciptakan manusia, pasti dikasih modal kemampuan mencipta tanpa maha. Create, sehingga sifat manusia pada dasarnya kreatif. Kalau kita tidak kreatif, sesungguhnya kita sedang mengingkari kemanusiaan kita sendiri. Nah, yang ketiga tentang moral. Jadi ketika ada masalah, kita perlu berpikir, menciptakan solusi yang beretika. Nah, sehingga respon-respons kita menghadapi resesi nanti, terserah kita. Mau jadi kadal, mau jadi asu, atau jadi manusia. Kalau mau jadi manusia, mulai sekarang memikirkan apa yang dapat membuat bisnis saya ini tetap kuat. Apa yang dapat mengganggu, apa yang dapat menghalangi. Nah, penghalangi ini, kan banyak orang, ya salah satu penghalangnya kan mental block misalnya. Banyak orang kemudian, ya mental block itu harus dihilangkan. Nah, menurut saya justru sekarang saatnya kita menciptakan mental block sebanyak-banyaknya menghadapi resesi. Kok aneh kan? Orang bisa menghilangkan mental block. Ini kok malah dibangun sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dengan kita mulai mendata apa mental block, kita rinci selengkap-lengkapnya. Setiap mental block kemudian kita pakai neocortex untuk memikirkan gimana caranya supaya nggak bangkrut, supaya nggak malu, supaya nggak takut. Dipersiapkan sehingga kita mempunyai contingency plan yang lengkap. Manfaat dari mental block. Nah, jangan dibuang. Makanya mulai sekarang bangun sebanyak-banyaknya mental block dulu. Supaya kita tahu gimana solusinya. Ini menarik sekali pemirsa bahwa Pak Pras mengajarkan basic fundamental dari berpikir ya, dari reptil, kadal, mamalian, asu, neocortex ya, sebagai manusia bagaimana kita bisa berpikir, bisa berkreasi, bisa memberi manfaat ya. Jadi Pak Pras, sepertinya ilmu berpikir itu basic ya, tapi seringkali orang tidak menguasai sama sekali teorinya dari tiga macam otak tadi ya. Betul, dan memang itu alamiah saja bagi kita manusia. Ya, ada yang disebut dengan low quality thinking, ada yang disebut dengan high quality thinking, dan memang betul berpikir itu syarat untuk berkomunikasi. Gimana kita berkomunikasi dengan jelas, runut, sistematis, kalau otak kita ruwet, pikiran kita ruwet. Yang keluar adalah yang ada di sini. Artinya bahasa kita itu hanyalah etalase dari situasi kejiwaan kita. Cara berpikir kita. Nah, banyak orang mengira bahwa saya ini sedang berpikir. Padahal saya hanya mengulang-ulang pikiran. Banyak saya pikir saya ini sedang berpikir, ada masalah, kemudian saya cari quotes untuk saya gunakan menyelesaikan masalah. Itu bukan berpikir, itu namanya borrowed thinking, meminjam pikiran, bukan berpikir. Nah, berpikir itu adalah ketika kita mulai skeptis dengan pikiran kita sendiri, kemudian melihat dari berbagai macam sudut pandang, dan seterusnya. Nanti ada tahapannya, kita high quality thinking, akhirnya kita menciptakan pikiran yang jernih, komplit, akurat, bebas dari bias. Wow, ini ilmunya tinggi sekali nih. Jadi benar-benar kita belajar banyak dari Pak Pras
walaupun sesi kita singkat, namun saya belajar banyak sekali ya, bagaimana menjadi manusia yang optimal dengan 3 jenis otak yang Tuhan berikan kepada kita. Pak Pras, terima kasih banyak atas sharingnya yang sangat inspiratif. Saya sangat terprovokasi. Kalau nanti Pak Pras ada workshop berikutnya, saya yakin saya harus belajar lagi dari Pak Pras. Welcome, terima kasih. Pemirsa, terima kasih atas waktunya, dan Pak Pras, terima kasih. Sama-sama. Oke pemirsa, terima kasih atas apa yang sudah di-sharingkan Pak Pras. Sampai jumpa lagi di acara talk show saya berikutnya dengan pembicara yang luar biasa. Sampai jumpa.